Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nugroho Chandra Pamungkas, NIM 50, kelas PBSI 4B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil peta konsep saya. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Bahasa secara umum adalah sistem lembaga bagi yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat. Pemakaiannya, bahasa yang baik berkembang berdasarkan suatu sistem. Rumusan masalah. Yang pertama, penanda kohesi gramatikal dan kohesi leksikal apa saja yang ada dalam novel Ayahku Bukan Pembohong. Yang kedua, jenis-jenis koherensi apa saja yang ada dalam novel Ayahku Bukan Pembohong. Tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan penanda kohesi gramatikal dan kohesi leksikal dalam novel Ayahku Bukan Pembohong. Yang kedua, mendeskripsikan jenis-jenis koherensi dan novel dalam novel Ayahku Bukan Pembohong. Yang D, manfaat penelitian. 1. Secara umum teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam studi linguistik khususnya wacana pada aspek yang membentuk keutuhan wacana, yaitu kohesi dan koherensi. Yang kedua, secara praktis, penelitian ini memberikan pemahaman tentang kohesi dan koherensi dalam berbagai wacana, khususnya novel. Juga menambah penelitian lain tentang kajian wacana, khususnya novel. Bab 2, pembahasan. Referensi menunjukkan adalah bagian kohesi gramatikal yang berkaitan dengan penggunaan kata atau kelompok kata untuk menunjuk kata atau kelompok kata satuan gramatikal dalam kajian novel Ayahku Bukan Pembohong yang nantinya akan disingkat ABP. Ditemukan data referensi seperti diuraikan berikut ini. Yang pertama, malam ini ketika ayah dengan riang menemani anak-anakku Zaz dan Kon menceritakan kisah-kisah hebatnya. Yang kedua, kau akan suka dengan kabar ini dan ayah menjalurkan sebuah koran bentuk dalam data. Kau termasuk referensi Eudofora yang kata flora karena menunjuk pada unsur yang disebutkan kemudian yaitu dan. Selanjutnya landasan teori. Aspek gramatikal dan leksikal. Yang pertama, analisis aspek gramatikal dan leksikal. Analisis mikrostruktur mencakup aspek gramatikal dalam sebuah wacana yang terkait dengan aspek formal sebagai struktur yang dihasilkan. Casting merupakan salah satu aspek yang masuk dalam pendekatan microstructuring. Kohesi gramatikal. Aspek gramatikal yang lebih rinci dari pidato Halliday meliputi referensi, sufiks, disipasi, dan rangkaian. Kohesi leksikal. Kohesi leksikal ialah hubungan antar unsur dalam wacana secara semantis. Kohesi leksikal dalam wacana dapat dibedakan menjadi 6, yaitu repetisi, sinonim, kolokasi, hiponim, antonim, dan ekuivalensi. Selanjutnya, simpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan dalam novel Ayahku Bukan Pembohong,
maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal seperti berikut ini. Aspek kohesi dan koherensi merupakan bagian yang terpindahkan dari keutuhan suatu wacana. Dalam ini novel Ayahku Bukan Pembohong. Saran, melalui skripsi ini penulis menyarankan kepada para pembaca, khususnya mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya jurusan Sastra Indonesia, agar dapat melanjutkan penelitian ini. Menganalisis suatu wacana, dalam hal ini novel sangat menarik untuk diteliti, apalagi untuk kita yang gemar membaca. Karena yang penulis sajikan mengenai penanda kohesi dan koherensi, siapapun kita yang nantinya akan meneliti tentang hal itu akan lebih mengetahui apakah novel yang kita baca telah memenuhi syarat wacana yang benar atau tidak. Karena penanda kohesi dan koherensi itu sangat penting dalam membangun keutuhan wacana, dalam hal ini novel. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.